Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Selamat malam. Kali ini saya mengambil gambar malam-malam. Ini jam setengah 11 malam. Saya belum bisa tidur ya. Jadi daripada saya nggak bisa tidur, saya pengen sharing lagi tentang ambeien karena masih banyak yang WA saya tanya-tanya tentang perkembangan atau cara mengatasi eh, pasca operasi ambeien. Jadi yang pengen saya bahas tema malam ini adalah manakah model operasi yang terbaik untuk para penderita ambeien. Apakah metode konvensional yang digunting itu, yang metode konvensional ya, yang ada di rumah sakit pada umumnya, ataukah metode pila atau metode stapler atau metode apa ya lagi ya, banyak, pokoknya saya nggak hafal juga ya, banyak yang mengatakan ini adalah lebih baik dari metode ini lebih baik pada metode ini. Kalau metode ini tidak sakit, nah kalau metode ini sakit, pokoknya sakit. Itu banyak sekali yang menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Tapi yang kontak saya itu banyak juga yang menggunakan metode yang katanya itu tidak sakit pada saat operasi, tapi setelah beberapa hari, beberapa minggu itu efeknya sama saja dengan yang operasi yang saya alami, yang operasi gratis lewat menggunakan BPJS itu, operasi konvensional. Saya juga heran, ini katanya metode ini kata-katanya konon katanya bagus, tapi ternyata kok ada yang curhat saya sembelit beberapa hari setelah operasi itu. Pas operasi memang nggak sakit, tapi setelah beberapa hari, beberapa minggu gitu masih sama, sulit BAB. Kemudian ada benjolannya loh. Saya mikir kemudian loh, berarti lah sama saja metodenya. Ya mungkin tidak sakit pada saat di operasi itu. Operasi konvensional pun pada saat di operasi itu tidak sakit, dibius. Dibius ya nggak kerasa, tapi habisnya itu ya memang senut-senut nggak karu-karuan ya. Nah, saudara-saudara, saya tidak bisa memastikan mana yang terbaik ya, cuma yang saya simpulkan sementara itu kok efeknya sama saja. Efeknya sama sembelit, terutama sembelit sulit BAB-nya keras, dicukil-cukil sampean ada yang seperti itu hampir sama. Kemudian ada benjolan, kemudian keluar darah, tidak bisa ngempet BAB, itu juga ada. Sampai 5 hari, 4 hari nggak bisa BAB banyak. Jadi saya kemudian ya setengah menyimpulkan sendiri ya, saya juga tidak punya ilmunya tentang ambeien, pengalaman-pengalaman beserta informasi-informasi dari teman-teman yang komunikasi dengan saya. Nah, bagi saudara-saudara yang belum operasi, pakai metode mana? Sempat ditanya ya begitu, saya tidak bisa menjawab. Dan yang terbaru ini ada di YouTube saya, ada yang nanya, padahal itu sudah operasi di rumah sakit internasional, mahal, maunya terbaik tapi katanya pancet. Ternyata sama saja. Nah, ini pengalaman saya baru tadi malam, makanya saya langsung bikin video ini supaya nggak lupa ya. Ini di YouTube saya ada yang nanya itu, kakak saya operasi di rumah sakit internasional, maksudnya itu pengen pelayanan dan perawatan terbaik, tapi kok sampai berapa ya, 1 bulan ini kok masih ada masalah saja, masih begini dan begitu. Artinya apa? Saya kok yakin ya operasi apapun itu efeknya pada akhirnya juga hampir sama. Mungkin pas operasinya saja tidak sakit atau metodenya saja yang tidak sakit, tapi dalam jangka seminggu ke atas, ya barangkali yang operasi tertentu benar-benar sembuh ya, kering ya, tapi kayaknya kok tetap ada efeknya, misalnya sulit BAB ataupun benjolan. Nah, jika yang seperti itu, saudara-saudara, tenang saja sudah. Tenang saja, kalian pikir ya tetap sakit, kalian bikin joget-joget dibanding ke apa nggak sakit ya. Jadi dibanding ke penyakit ambeien yang dioperasi dengan konvensional, dibanding ke karo yang karo yang stapler, dengan yang laser atau apa, mana yang sakit.
dibanding-banding ke ya ya sama saja setelahnya kalau menurut saya. Tapi misalnya ada yang menggunakan metode yang mahal itu kemudian sembuh, kalau toh menonton video saya ini mungkin bisa memberi testimoni ya. Kami juga berharap dengan informasi itu bisa memberikan pilihan kepada saudara-saudara kita yang masih bingung mau operasi pakai metode apa. Misalnya yang dengerin video ini operasi pakai pila, kemudian tidak sakit, kemudian BAB-nya lancar, tidak mengecil dan macam-macam. Itu bisa memberikan komen ya supaya ada informasi referensi dari teman-teman kita yang masih mau operasi, termasuk yang bukan seperti stapler misalnya, bagaimana kondisinya setelah operasi, bisa menginfokan, termasuk yang menggunakan laser dan sebagainya. Nah, dari informasi-informasi itu bagi yang belum operasi nanti akan mendapat gambaran. Nah, kalau gambaran dari saya saja ya hanya konvensional saya itu. Blas nggak bayar, gratis. Pakai BPJS saya bayar parkir aja di rumah sakit itu kayak bayar beli tisu gitu-gitu yang tidak di cover BPJS. Bayar makan kalau pengen makan tidak di rumah sakit. Ya itu aja, bayar jajan-jajan bagi yang nunggu gitu saja. Jadi pengalaman saya barangkali ya karena konvensional itu dianggap paling kuno dan dianggap paling sakit, itulah yang saya alami dan ternyata sekarang alhamdulillah sembuh ya. Sudah setahun lebih, saya bulan Juni 2021, ini sudah bulan September 2022. Memang menyempit ya, lubang anus saya itu menyempit. Menyempit kalau BAB paling sak jempol tangan lebih dikit gitulah. Agak gepeng gitu kalau pas agak keras ya, tapi kalau pas lunak itu nggak ada bentuknya kadang-kadang, nggak apa-apa, yang penting lancar, makan sudah los, kenyang, juga tidur enak, bisa jalan-jalan, nah, ya bisa kerja, apalagi yang kita ini kan ya kita harapkan. Jadi saya sudah alhamdulillah sembuh ya, saya merasa sembuh sudah. Dan saudara-saudara yang masih sakit, yang sebulan, 2 bulan lebih itu ada juga yang sampai seorang santri ya, mas-mas santri itu sampai sebulan 2,2 lah, dia menghitung sampai ada koma-komanya. Saya kok masih sulit, BAB kok kecil. Tenang saja, saya kok yakin itu nanti akan seperti saya, sembuh dalam jangka 2 bulan ke atas. Tapi 2 bulan ke atas itu kadang-kadang ya masih sembelit loh ya, bukan langsung los enak gitu, enggak. Ya kadang seminggu lancar, sekali 2 kali sembelit, ya wajar itu. Enggak usah dipikir, ya. Enggak usah dipikir dalam-dalam, wis lah, mikir yang lain aja. Joget-joget kek, banding-banding kek gitu. Ya kita ini harus seneng-seneng ya teman-teman yang ngambilin jangan sedih terus nggak seru itu, sedih terus nggak keren blas gitu. Udahlah happy-happy aja. Kalau pusing lihat YouTube saya, insya Allah terhibur. Jangan dikira ketawa-ketawa gini terus di awal-awal video saya itu saya nggak sakit ya. Video pertama, kedua, ketiga itu saya masih sakit. Berarti ya saya pengen tetap tertawa-tertawa. Bahkan saya video pertama itu agak kurus ya, karena video kedua ya. Kalau kedua itu kurus karena berat badan saya itu turun sampai 4 kilo. Padahal saya sudah makan banyak ya, nggak tahu ya. Nah itu saudara-saudara, jadi apa metode yang terbaik silahkan dipilih. Tapi saya yakin efeknya hampir sama. Kalau toh ada benjolan, ada sulit BAB, ada barangkali keluar darah, kemudian agak kecil lubang anusnya, itulah yang dialami secara umum setelah setelah operasi. Lalu apakah lebih baik tidak operasi? Ya pilihan semuanya, pilihan, saya nggak maksa sudah. Kalau memang benjolannya gede terus nggak pengen operasi ya udah dipelihara saja, dilus-lus gitu ya. Kapan kempes ke sana. Bahkan ada yang ya mohon maaf sudah berobat berjuta-juta nggak sembuh. Katanya ini jadi korban iklan ya. Itu saya kira saudara-saudara tetap bahagia. Saya agak lama nggak ngupload ini karena ya kadang-kadang ya sibuk juga, sok sibuk juga, ya nggak sibuk sih, sok sibuk. Nah, ya biar lupa kita dengan sakit, dengan sok sibuk seperti itu.
Oke, teman-teman yang di Kalimantan, ada yang di Batam, ada yang di Aceh, ada yang di Bekasi, teman-teman di Pekalongan, di Tuban, Surabaya. Pokoknya yang sudah SMS ke saya, tak doakan semua sudah sembuh. Dan indikasi sembuh itu sudah banyak, saudara-saudara. Mereka-mereka sudah mulai jarang berkomunikasi, itu saya yakin sudah sibuk dengan aktivitasnya dan merasa sembuh. Dan kami bersyukur mereka-mereka itu bisa sembuh. Saya yang paling terharu itu ada ibu-ibu yang dari Bekasi itu 4 bulan ya, dia sembuhnya sampai 4 bulan lebih. Ketika WA saya itu bilang, "Pak, saya sudah bisa naik motor." Waduh, saya senang sekali. Teringat saya pertama kali naik sepeda motor itu betapa senangnya. Seperti itu saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, semoga khususnya saudara-saudara yang sakit ambeien tetap semangat, tidak panik, tidak sedih, optimis, tetap sembuh. Kalau ada ini itu jangan terlalu dibawa pikiran terlalu dalam. Makannya harus cukup, minumnya juga harus banyak. Begitu pesan saya. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.